Cek mic satu, cek. Cek mic satu dua. Shalom. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah, kita memberikan waktu kita yang terbaik pada pagi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum ibadah kita dimulai, kami serahkan kepada multimedia. Puji Tuhan, demikian warta gereja, dan kami juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Bethel Tabernakel. Kiranya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita boleh kembali lagi di tempat ini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita bersama-sama. Kita menyerahkan kehidupan kita pada saat pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami ada sebagaimana ada pada pagi ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih sehat kuat, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama mau datang memberikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan, sebagai balas kami akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, Tuhan hanya minta kami untuk setia bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang sementara kami lakukan pada pagi ini Bapa. Dan sampai seterusnya, biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa kami mau setia sampai akhir kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kasih Tuhan sungguh mulia,
kami mengingat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Segala perkara yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami tahu semua indah di dalam hidup kami, Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya sampai detik ini, bahkan sampai seterusnya, Bapa. Kami mau percaya, Tuhan, bahwa Engkau merancangkan segala yang baik dalam hidup kami. Kami tidak pernah sedetik pun ragu akan Engkau, Tuhan. Sedikit pun kami tidak pernah ragu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun terkadang kami sering lalai. Namun terkadang kami sering mendukakan hati, Tuhan. Dan di saat ini, Bapa, bersama-sama kami, Tuhan, kami minta ampun atas segala kesalahan kami. Kami minta ampun atas segala kelalaian dalam hidup kami. Jika Engkau mendapat ada yang tidak baik dalam hidup kami, sucikan kami, Tuhan. Kembali kuduskan kami, Bapa. Kembali Engkau melayakkan kami menghampiri tahta-Mu, menghampiri tahta Tuhan yang suci, menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kami berterima kasih, Tuhan. Kami berterima kasih akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya ini yang bisa kami balaskan, Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Apa yang kami miliki, Bapa. Kami hanya punya kesetiaan di dalam hidup kami. Kami hanya punya janji di hadapan Tuhan. Oh, kami mau setia lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami, dan kami tahu itu, Bapa. Kami belajar akan suara-Mu. Kami belajar untuk kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami bukan menjadi pribadi yang sombong. Ajar kami tidak menjadi pribadi yang angkuh. Ajarkan kami menjadi pribadi yang tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Luar biasa, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Sekecil apapun itu, Tuhan, kami tahu Engkau baik. Kami tahu Engkau baik. Kami tahu Engkau setia. Dan kami mau lebih setia lagi di dalam Engkau, Tuhan. Yes. Yes. Pengagungan kami, Bapa. Ini pengagungan kami untuk Engkau, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami.
Kita memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan pada pagi ini.
Tuhan berkati setiap pujian yang sudah kita naikkan pada saat pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih masuk lagi dalam kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih atas segala kebesaran dari kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami ada di Ka'bah-Mu bersama menaikkan pujian, penyembahan kami, nyanyian kami, boleh berkenan di hati-Mu, menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Saatnya kami dengar firman-Mu bersabda bagi kami. Kami disucikan oleh Tuhan, kami dibekali oleh Tuhan, kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami siapkan hati kami dengan sungguh yakin bahwa firman-Mu membangun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan yang baik bagi kita semua. Tuhan sudah tolong kita, berkati kita, Tuhan sudah serta kita sampai saat ini. Mari saudara-saudara kita buka bersama firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1. Surat Efesus pasal 5 ayat 1. Mari kita berdiri semua dan kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah temukan kita baca bersama, mulai. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasih. Sekali lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasih. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul sebagai anak-anak yang dikasihi, jadilah penurut Kristus. Ya. Nah, ada banyak hal yang terjadi, saudara-saudara. Kita lihat ada kekacauan-kekacauan di gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, bukan hanya antar hamba-hamba Tuhan, juga semua lini yang disebut gereja, orang-orang yang percaya. Kenapa, saudara-saudara? Bukan mereka tidak tahu, semua pasti tahu, tapi karena mereka tidak menuruti Tuhan. Ya, bukan mereka tidak punya pandangan bagaimana untuk bersatu, gitu, tapi mereka tidak menuruti Kristus. Ya, jadi dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam gereja bukan lagi Kristus yang ditinggikan menjadi pola dari satu kehidupan. Ya, tapi dari hawa nafsu, kedagingan, dari pandangan yang buruk dalam satu kehidupan. Penurut itu berarti kita menuruti, tidak melawan. Ya, kita melihat, buka mata, dan kita juga jadi pelaku, patuh. Itu disebut penurut. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristen, kita adalah orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena apa? Kita punya keterhubungan dengan orang yang kita ikuti, yang kita percayai. Bahkan lebih jauh lagi, orang yang kita sembah. Ya, saudara-saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, nah dengan kata lain, menjadi penurut-penurut Kristus adalah berarti menjadi peniru.
Kita mungkin pernah lihat ya satu video di mana anak kecil yang mengikuti bapaknya gitu. Sebagaimana bapaknya, anak itu punya gerakan yang sama. Ya, seorang bapak itu membuang ludah, anak itu belakang juga membuang ludah di tempat yang tidak semestinya. Misalkan begitu. Ya, saudara-saudara, bapaknya nyetir mobil, lantas ada yang kurang menyenangkan bagi dia tengah jalan dan dia memaki, anaknya itu juga di belakang memaki. Dia meniru sebagaimana bapaknya. Ya, kita, saudara-saudara, dikatakan barang siapa mengatakan ia ada dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sebabnya untuk pertanyaan, sudahkah kehidupan kita mencerminkan Kristus, meniru, meneladani Kristus dalam segala hal dalam kehidupannya? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa saja yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kita seperti Kristus dan layak disebut sebagai penurut Kristus, penurut Tuhan yang kita percayai. Efesus 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 2. Kita buka bersama. Efesus 5 ayat 2. Kalau sudah temukan katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Mulai. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pertama dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Nah, itu ukurannya gitu. Dikatakan bahwa Kristus itu memiliki kasih yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Bayangkan ada pengkhianat yang dia tahu akan mengkhianati dia. Dia tidak bersikap negatif. Ya, dia tidak bicara hal yang buruk tentang orang yang akan mengkhianati dia. Gitu. Sekalipun pada waktu itu ada bersama-sama dengan dia. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu satu kasih yang dikatakan dia juga menyerahkan dirinya, berkorban sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Jadi kasih yang begitu sempurna gitu. Ya, kasih yang begitu sempurna ditunjukkan, dinyatakan, dilakukan oleh Kristus. Nah, ayat ini mengatakan hiduplah di dalam kasih. Kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dengan kasih gitu. Ya. Saudara-saudara, artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Bagaimana mungkin kita percaya, kita sembah Kristus, lantas kasih itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya kasih yang digembar-gemborkan melalui kata-kata, melalui lagu-lagu, melalui nyanyian-nyanyian, ditulis dengan slogan-slogan yang begitu besar, melalui tema-tema di gereja. Saudara-saudara, bukan kasih dengan tinta yang berwarna-warni, yang begitu bagus kelihatannya, begitu indah kata-katanya. Tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin punya keterbatasan. Sampai ada orang mengatakan, kalau saya punya uang banyak, saya ingin memperkaya orang lain. Mungkin itu hanya kata-kata pemanis saja, supaya orang lain dengar. Karena pada waktu dia sudah punya uang banyak, dia menjadi orang yang kikir. Kalau saya punya ruko 10, saya akan kasih 1 untuk gereja. Kalau sudah punya 10, dia bilang saya cari 10 lagi, supaya bisa banyak. Kalau saya punya tanah, saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Pak Yunus di Banjarmasin itu, dia punya tanah di kilo berapa itu. Ya, waktu dia pelayanan sini, suami istrinya mampir lihat. Dia juga sudah lupa gitu. Masuknya di mana. Gitu. Ya, nah terus saya antar. Lihat tanah itu ada gitu.
dekat satu semacam tanah pemerintah yang banyak pohon besar-besar di situ. Saya lihat tempat orang retreat juga. Lantas temui RT ya, supaya memastikan bahwa tanah ini tanah mereka gitu. Ya, dia bawa fotokopi yang sertifikat yang lengkap. Kita lihat, saudara, saya juga lihat ada pohon buah apa yang sama nangka itu, cempedak. Waduh, besar dan buahnya banyak sekali. Saya malah bilang Pak RT ambil aja buahnya ini. Gitu. Saya bilang ini adik saya, gitu, di Pak RT gitu. Saya dihandil. Nah, setelah dilihat begitu, kami sudah di mobil arah ke bandara. Si Pak Yunus bilang kalau Pak Yok mau bangun gereja di Balikpapan, ambil aja tanah ini. Gitu. Ini anunya, fotokopi dulu. Gitu. Jadi kalau mau bangun gereja Balikpapan, ambil aja tanah itu. Gitu. Saya masuk ke dalam, udah lumayan. Ya bagus, besar. Asal betul. Suatu waktu kalau kita bangun gereja dan perlu tanah, ya saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi kasih yang memang saudara betul-betul diwujudkan dan Kristus menyatakan itu. Memperlihatkan bahwa kasihnya itu tidak main-main, tidak dalam kata-kata yang bagus, tidak dalam kata-kata yang manis, tidak dalam slogan-slogan saja. Tapi dikatakan dia berkorban, menyerahkan kehidupan, menyerahkan dirinya. Dan dikatakan sebagai persembahan. Persembahan. Korban yang harum bagi Allah. Ya, puji Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita baca ayat ini mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini pondasi, ini dasar yang dikatakan kasih itu dari Allah. Ya, nah itu sebabnya dikatakan kita saling mengasihi. Nah, jadi kasih itu yang terlihat, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ada kata saling, saudara perhatikan. Marilah kita saling. Ya, artinya satu kasih yang dari Allah itu, kasih itu terlihat, bisa saja. Sudah bilang, dasarnya saya itu mengasihi dia. Gitu. Tapi orang tidak merasakan kasih itu. Ya, bukan di kata-kata. Dia dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab orang yang punya kasih, itu dikatakan lahir dan mengenal Allah. Ya, kita kan sudah lahir. Amin. Lahir oleh Allah, Yohanes 1. Sudah lahir. Nah, kita harus bisa mengenal Allah, sifat-sifatnya, karakternya, biar menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu setiap orang Kristen diperintahkan hidup dalam kasih. Jadi mengasihi itu adalah gaya hidup dari setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian kamu semua, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi
orang tahu ini murid Kristus. Disebut murid, saudara. Bukan pengikut saja, tapi disebut sebagai murid, artinya orang yang belajar dari Kristus. Orang yang melihat Kristus, orang yang duduk di hadapan Kristus dan menerima kasih itu dan mempraktekkan kasih dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita diperintahkan untuk itu, dikatakan tentang gaya hidup. Artinya kita lihat hidup dalam kasih berarti kita harus membuang semua sifat manusia lama. Ya, kita cenderung, saudara, jatuh dalam berbagai hal, ya, sehingga kasih itu kandas dalam hidup kita. Ya, dalam kehidupan yang lama, saudara, ada banyak hal di mana orang tuh hidup dengan egois, gitu. Mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ya, saya bilang, saya di perjalanan ketemu orang-orang yang bagus. Ya, saya bilang pernah saya sama istri dari Sangatta, water pump mobil itu rusak kita pakai. Jadi sampai saya sudah beli air galon di jalan. Karena kalau berhenti mobil itu habis air radiatornya. Ya, jadi kita pokoknya isi secepatnya langsung jalan, secepatnya jalan. Ya, pertama di Simpang 3 Bontang, berhenti habis air. Jadi ada seorang bapak di samping parkir sama-sama, saya buka dia bilang, ada apa Pak? Gitu. Nah, ini orang punya perhatian, bagus kan saudara? Saya bilang, habis, berhenti begini habis airnya, kosong. Langsung panas mesin. Ya, saudara, dia bilang, kalau mau tambal radiator saja bisa. Saya bilang ini water pump, dia bilang water pump mesti bongkar. Dia punya, kalau untuk tambal radiator untuk sementara. Gitu. Saya bilang nggak bisa ini. Dia gitu. Jadi setelah kita kegiatan Simpang 3 itu secepatnya isi air lagi penuh, cepat dihidupin itu, cepat jalan. Pas sampai Samarinda berhenti lagi sebentar, habis airnya. Gitu. Pulang begitu juga gitu. Sampai di daerah sini Muara Kembang atau Pendingin, terus habis sementara turun gunung gitu. Wah, habis airnya gitu. Berhenti gitu. Ada orang datang gitu. Dia menyapa gitu. Dia dari mobil terus berhenti di seberang, dia arah ke Samarinda, kami arah pulang. Saya buka kap mesin dan lihat dulu gitu. Datang orangnya, ada apa Pak gitu. Saya bilang ini rusak ini kayaknya water pump gitu. Dia bilang waduh, dia bisa bantu apa gitu, saya bisa tolong apa gitu. Nah ini kan kasih gitu, saudara. Dia tidak bisa apa-apa gitu. Andai kata mungkin siang atau apa, dia bisa kerjakan atau apa, tapi dia yang perlu alat-alat itu mesti dibongkar itu. Nah, tidak bisa saya isi lagi sampai di rumah. Ya, saudara-saudara yang dikasih. Jadi kita menemukan orang-orang yang mau melakukan sesuatu untuk kita. Ya dia bukan orang percaya. Gitu. Terakhir saya tanya, kerja di mana? Asal mana? Dia Sunda. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini dikatakan bahwa kehidupan kita mestinya, saudara-saudara, dalam kehidupan yang baru, tidak ada lagi kehidupan yang lama. Jadi bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang juga tidak suka sama kita, bagaimana kita bisa juga mengasihi mereka. Nah, itu kehidupan yang baru. Kalau kehidupan yang lama kan beda, saudara. Kamu A, saya A juga. Kamu mukul saya kan pukul kamu juga. Padahal Yesus bilang, kalau orang menampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Ya,
Saudara-saudara, artinya Yesus mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang bisa menyakiti kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Kalau sudah temukan, katakan amin. Kita baca mulai. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, dulu kegelapan, tidak enak gelap. Kita terbiasa dengan terang. Makanya mati lampu ini PLN. Gerakan PLN memadamkan lampu di berbagai tempat, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Ya kebanyakan kan negatif semua. Ada maki-maki ke PLN, ya maki ke siapa? Ya, ke orang-orang kerja PLN, ataukah pimpinannya, ataukah si lampunya itu sendiri. Lampu tidak bisa ngomong. Orang kan tambah pengeluaran, beli lilin, beli lampu-lampu emergensi, hidupin genset. Saya ke Samarinda, aduh mati lampu Pak, udah kita tidak bisa apa-apa, udah kasihan. Usaha kita nggak jalan, macet seperti apa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sekarang, jadi ada dahulu, ada sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah, ada kata-kata sebab itu, sebab yang di atas itu. Sebab kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita adalah anak-anak terang. Kita lihat bukan hanya soal kasih, tapi juga ada bayar harga dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang meniru Kristus. Saudara-saudara, kita lihat saudara dalam 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Kalau sudah temukan, katakan amin. Kita baca mulai. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, aku akan menerima kamu. Nah, selain kita memiliki kasih yang dari Kristus, yang kita tiru dari Kristus, saudara-saudara, sebagai penurut-nurut Kristus, kita juga harus punya sikap yang rela membayar harga untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup dalam kesucian. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku terima kamu, tapi kamu keluar. Amin. Kamu pisahkan diri, kamu keluar. Ya, ayat mengatakan keluarlah kamu. Saudara-saudara, keluarlah kamu. Abraham satu contoh gitu. Abraham itu penyembah berhala di Ur-Kasdim. Tuhan bilang Abraham keluar gitu. Ya. Dan Abraham keluar. Kalau dia tidak keluar, dia tidak jadi berkat. Dia lakukan perjalanan yang dia sendiri tidak tahu kemana. Tapi Tuhan beritahu kemudian kepada Abraham. Ya, dia keluar dari tempat di mana dia menyembah berhala. Ya, dia keluar dari tempat di mana dia dilahirkan. Dia keluar dari tempat di mana tempat yang nyaman bagi dia.
Sebabnya ayat ini mengatakan, memang hendaklah kamu dalam 2 Korintus 6, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Keluarlah kamu, pisahkan diri, aku akan menerima kamu. Jadi kalau kita mau supaya kita benar-benar mengalami penerimaan Kristus, kita harus bayar harga, keluar dari tempat yang nyaman. Kita merasa tidak enak berdoa, cepat keluar dari kondisi itu. Kita merasa mungkin, untuk apa berdoa juga, nggak dapat-dapat, nggak tambah-tambah juga, nggak ada berkatnya juga. Gitu. Nah, keluarlah dari tempat itu, Tuhan terima kita. Ya, saudara, kita bermalas-malas gitu, untuk memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama, keluarlah dari situ. Tuhan menerima. Ya, saudara, ayat ini mengatakan begitu, aku akan menerima kamu. Keluarlah, pisahkan dirimu. Itu harga yang harus dibayar. Ya, memang harus ada harga yang kita bayar dalam perjalanan kehidupan. Kalau kita mau ikuti keinginan kita semata, siapa yang tidak mau senang? Semua mau senang. Betul, saudara? Semua mau senang. Kita nyaman di tempat di mana itulah tempat yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara, kita senang dengan hura-hura, kita senang dengan apa saja yang pokoknya sesuatu yang gunanya untuk kita sebenarnya kecil sekali. Gitu. Betul, saudara. Sampai ada orang bilang orang Indonesia itu konsumtif. Gitu. Sesuatu yang tidak dibutuhkan dibeli. Sesuatu yang tidak diperlukan, dia mungkin tidak makan, dia beli juga. Apa saja gitu. Dia nggak tahu itu sesuatu yang nanti menyusahkan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan Tuhan menerima kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, artinya hidup itu harus berbeda. Ya, hidup kita harus ada di tangan Tuhan. Harus ada di tangan Tuhan. Disitulah ada berkat Tuhan. Ya, Tuhan kan selalu memberi. Gitu. Tangannya terbuka, beri kuat, beri berkat, beri sehat, beri pertolongan. Dia beri kasih, dia beri kehangatan. Kalau kita ada di tangan itu, nah kita juga menikmati apa yang ada di tangan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat saudara, ini yang mesti kita lakukan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hal yang lain lagi, hidup dalam kesucian adalah sebuah perintah yang harus kita taati. 1 Petrus 1, 15, 16. 1 Petrus pasal 1, ayat 15, ayat 16. Kalau sudah temukan, katakan amin. Mari kita baca mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Nah, ini kita meniru juga dalam hal kesucian Kristus. Ya, sebab dikatakan, sebab aku kudus. Ya, dikatakan yang memanggil kita juga, Dia adalah kudus.
Dia suci. Nah, saudara-saudara, sebabnya dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, ada kata-kata seluruh kehidupan. Menjadi kudus dalam seluruh. Saya sudah kasih pelajaran tentang kekudusan. Ada 2 hal tentang kekudusan. Dalam Kristus kita sudah disucikan. Kita punya kedudukan dan pengalaman kita harus menjadi kudus. Kekudusan yang diperjuangkan adalah satu kekudusan kehidupan sekarang ini. Dalam kedudukan kita sudah disucikan 1 kali oleh Kristus. Pada waktu percaya, waktu kita terima Kristus, Tuhan melepaskan setiap kehidupan dosa yang lama. Tapi dalam pengalaman perjalanan kehidupan dikatakan hendaklah kamu menjadi. Nah, kata menjadi itu kan satu proses yang berjalan. Menjadi kudus. Ya, jangan hidup kita tidak kudus. Ya, saudara-saudara, kita pasti punya pilihan. Tidak ada orang tidak bisa punya pilihan. Misalkan ada seorang melanggar lalu lintas, lantas polisi tanya, kenapa kamu melanggar? Ya itu juga mereka begitu juga. Betul kan saudara? Banyak beralasan begitu gitu. Ada yang ngeblong misalkan, yang orang itu begitu juga, itu sana banyak sana. Si polisi bilang, kalau begitu, kalau mereka celaka, Anda mau celaka? Ya saya tidak mau. Nah berarti kamu bisa memilih. Betul kan saudara? Berarti kamu itu bisa memilih. Memilih untuk tidak celaka. Nah kamu bilang orang lain semua banyak yang melanggar, maka saya ikut. Nah kalau mereka mau celaka, apa kamu mau celaka? Ya saya tidak mau lah. Artinya setiap orang bisa memilih untuk menjadi kudus atau justru menjadi duniawi dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Kristus yang kita percayai itu dalam kehidupannya sebagai manusia, Dia itu kudus dalam hidupnya. Enggak ada orang dapat menemukan dosa pada Kristus waktu Dia hidup dalam dunia ini. 33 tahun lebih dia ada dalam dunia. Dia bilang, siapa yang bisa tunjuk saya melakukan hal yang berdosa? Tidak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Makanya saya bilang, mari kita jadilah penurut Kristus. Sebagai anak-anak yang dikasihi, jadilah penurut Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ibrani 12 ayat 14, kita baca mulai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bukan soal keselamatan. Anda tidak akan pernah ketemu Tuhan. Sama sekali. Biar saudara puasa. Ya. Nah, pada waktu kita berdoa, doa pasti terasa hampa. Tidak pernah ketemu Tuhan. Saudara, tapi pada waktu kita hidup dalam damai dengan semua orang dan kita juga berusaha hidup kudus, kita pasti ketemu Tuhan setiap saat. Dalam doa kita, kita jumpa Tuhan, kita ketemu Tuhan kita. Ya, ini bukan soal keselamatan, saudara. Bukan. Kalau begitu keselamatan hanya dengan damai dengan orang dan kesucian bisa selamat, bukan.
Tapi ini menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Artinya firman Tuhan mengatakan, putus hubungan kita dengan sesama saudara kita, kita juga pasti putus hubungan dengan Tuhan. Ini ayatnya. Ya, hidup damai dengan siapa? Semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang bisa jumpa Tuhan. Tapi pada waktu kita hidup damai, kita kejar kekudusan, waktu doa kita bisa memandang Tuhan. Ya, saudara, begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Dimanapun kita berada, begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Kita ke Banjar, doa pagi di mana? Depan Indomaret gitu. Pagi kita berhenti, ayo kita doa. Ya, kita nyanyi satu lagu, satu nyanyian. Depan Indomaret gitu. Di kandangan. Depannya Masjid Raya, Islamic Center. Depan Islamic Center. Iya ya, atau kalau tidak salah ya. Dan kita nyanyi satu lagu, kita doa pagi. Saya bilang kita doa pagi. Pulangnya begitu juga di Longkali, Longikis gitu. Depan Indomaret, ayo kita berhenti, kita doa pagi. Tuhan ada di mana-mana, amin. Iya, saudara. Kita mau ketemu Tuhan, gitu. Kita doa pagi dalam perjalanan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun, artinya siapa saja, pada waktu dua sifat ini, salah satunya gugur, salah satunya tidak ada gunanya. Pada waktu semua lengkap, kita punya damai dengan siapa saja. Kita punya kesucian hati, bersih. Kudus itu kan suci hama, gitu. Bersih hati kita, dan kita menghadap Tuhan. Diberkati gitu. Kita pasti lihat Tuhan. Kita ucapkan apa saja yang kita mau ungkapkan. Tuhan baik bagi kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya ini satu nasihat bagi kita gitu. Mengingatkan kita bahwa kesucian itu perlu. Ya, secara harafiah kesucian itu punya arti pemisahan, pemotongan, suci hama gitu. Jadi kehidupan seorang percaya adalah kehidupan yang telah dipisahkan, yang sudah dipotong dalam perjalanan kehidupannya gitu. Ya, coba kita baca firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mulai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Antara gelap dan terang itu kan terpisah, saudara. Ini terang, gelapnya di bagian yang lain. Ya, firman Tuhan mengatakan kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita sudah di terang Tuhan yang ajaib. Kita sudah dipisahkan. Kita sudah dibawa, sudah dipindahkan. Kita sudah dipotong masa waktu di mana tadinya di gelap, sekarang pindah di tempat yang terang. Ya, saudara-saudara, jadi firman Tuhan ingatkan, saudara, kita harus meniru Kristus dalam kesucian.
Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Tapi kita ada. Kita ada. Dan apa yang dia lakukan? Memindahkan kita, memisahkan kita. Gitu. Supaya kita jadi satu dengan kehidupannya. Yang adalah terang itu sendiri. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kita harus meniru Kristus dalam kehidupan kita. Tidak lagi di kegelapan, tapi di terang yang ajaib itu sendiri. Efesus 5 ayat 11 ayat 12. Efesus pasal 5 ayat 11 ayat 12. Kita baca sama-sama ayat ini mulai. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat tersembunyi telah memalukan. Dilepas, seperti pakaian itu dilepas, ditanggalkan. Ayat ini mengatakan pakai istilah telanjangi perbuatan-perbuatan. Dilepas, ada perbuatan kegelapan, ada hal yang tidak berbuahkan apa-apa, yang tidak menghasilkan apa-apa. Hal-hal yang tidak berguna, tidak apa-apa. Itu ditelanjangi, dilepas. Seperti pakaian ini, dipakai, dilepas. Untuk apa dipakai? Untuk apa dibawa-bawa? Untuk apa dilakukan? Yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekalipun mungkin banyak orang begitu. Dia ini sudah khas saya. Ini sudah dari dulu, dari sononya begitu. Saya nggak bisa. Misalkan, saya nggak bisa kalau nggak mabuk. Saya nggak bisa kalau enggak, ya apalah sesuatu yang tidak berbuahkan apa-apa. Kita harus berpikir apa gitu, yang bisa menghasilkan, amin. Yang ada sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Ya, kita tanam padi kan, kita berharap bisa menjadi banyak, menghasilkan. Nah itu betul. Betul. Saudara. Tapi sekarang kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada hasil apa-apa, ya untuk apa? Gitu. Tulisan di rokok itu apa? Rokok itu membawa penyakit, katanya begitu kan? Punya perusahaan itu aja dia tidak merokok gitu. Misalkan, saudara, tidak hasil apa-apa. Setelah merokok apa gitu? Nggak ada apa-apa, tambah sehat. Ya kan begitu, saudara. Maaf, saudara yang merokok terserah gitu. Uangmu, mulut-mulutmu. Paru-parumu itu paru-parumu juga. Gitu. Kalau sakit paru-paru jangan minta doa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang menghasilkan berbuah. Nah, itulah yang dipakai. Tapi yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada buah-buah yang menarik, ya untuk apa? Gitu. Nah, itu kan bicara kesucian kita, kekudusan. Kalau ada hal-hal yang terus begitu dalam hidup kita, hal-hal yang sifatnya duniawi, orang mungkin temperamen, orang umurnya sudah 80, masih kayak umur 30 kalau dia marah gitu. Orang sudah mau mati Pak, Bu, nggak usah lah, dipondosin sudah, sebentar lagi selesai hidupmu. Kan tidak ada hasil apa-apa gitu. Kekerasan hatinya, keras kepala, nah umurnya sudah 70, itu apa gitu. Amin. Tambah umur, tambah bijak, mestinya begitu.
Paulus bilang waktu saya kanak-kanak ya saya berlaku seperti kanak-kanak. Tapi pada waktu aku sudah dewasa, nah saya bersikap dewasa. Menarik psikolog itu. Dia orang Rusia. Waktu dia umur 60 tahun, sudah pensiun. Mereka bikin apa? Bikin kamarnya yang bagus. Mereka sudah tidak ingin beli sofa, tidak ingin beli lemari, tidak ingin beli ini. Mereka bikin bagus kamarnya. Sebab mereka tahu di sini tempatnya mereka. Dia sudah tidak ingin bangun rumah. Dia sudah tidak ingin dengan barang-barang. Tidak ada. Ingin mau beli ini, beli kursi yang mahal gitu. Nggak ada keinginan itu. Umumnya begitu. Orang Rusia. Dia bikin kamarnya yang bagus. Kamar mandinya yang bagus, yang leluasa, yang kemungkinan kursi roda bisa masuk. Iya, saudara. Orang berpikir ke depannya seperti apa. Wah, itu kan saya pikir inspiratif. Orang-orang Jepang begitu juga. Orang Jepang itu kan tua-tua udah. Banyak rumah diperlihatkan, rumah di desa-desa yang jadi sepi, kosong, ditinggal. Anaknya enggak pernah kunjungi lagi, hanya yang ada orang tuanya di situ. Ada yang bilang, untung dia sudah buat rumah yang nyaman untuk dia, sampai dia meninggal. Bisa tinggal di satu tempat. Nah, itu buahnya. Saya pikir suatu inspiratif lah. Kita berpikir sesuatu yang ada apa-apanya, hasilnya bagus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesucian berpikir sampai ke situ. Gitu. Memang yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang harus ditelanjangi, dilepas. Ya, kalau dia dalam bentuk seperti katakanlah seperti dia mengambil istilah seperti pakaian yang betul-betul lengket di badan kita. Bisa dilepas. Nggak mungkin nggak bisa. Amin. Bentuk pakaian dia bisa dilepas. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Gitu. Bisa. Ditelanjang, dia istilah telanjang. Pakaian itu yang lengket di pakaian kita, di badan kita. Seperti kebiasaan buruk yang begitu melekat sampai di kedalaman hati kita, mungkin menjadi prinsip-prinsip kehidupan kita, mungkin begitu. Paulus bilang itu bisa semua, bisa berubah, bisa terlepas. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah hal yang buruk yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Di sini semua bagus. Betul kan? Karena kita bisa lihat, semua saling melihat. Bagaimana kalau kita sendiri saja? Bisa enggak kita hindari suatu hal yang berdosa itu? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saatnya mari kita harus melihat ini, kesucian juga adalah bagian yang harus kita pegang dalam hidup kita. Dengan meniru Kristus, ya, dengan meniru Kristus. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal 5 ayat 14. Kalau sudah temukan, katakan amin. Kita baca bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca mulai. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Ya, sebagai anak-anak terang, kita tidak diperkenankan terlibat dalam perbuatan kegelapan. Ya,
tidak diperkenankan oleh Tuhan, ya, terlibat dalam perbuatan kegelapan, harus hidup dalam terang yang sesungguhnya, terang yang kemudian berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kehidupan yang dapat terlihat, terbaca oleh siapapun juga. Namanya juga terang. Terang itu jelas gitu. Ini kalau gelap saya tidak bisa baca. Tapi karena terang, huruf ini yang halus ini, yang kecil ini bisa terbaca. Ya, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Bahkan Paulus menambahkan setiap orang yang percaya adalah surat Kristus yang bisa dibaca. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya menjadi penurut Kristus berarti memilih kasih yang tidak ada kompromi. Bayar harga, kesucian juga yang tidak ada kompromi. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita. Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari kita berdiri semua, kita naikkan nyanyian ini, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, amin, haleluya. Buat jiwaku, kecinta selamanya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat amin, haleluya. Yesus termanis, bukan dunia yang manis, tapi Yesus termanis. Cinta selamanya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, kecinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Terima kasih, kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan sabda-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang kami percaya, kami sembah, yang menjadi ukuran kehidupan kami juga dalam mengiring, berada dalam dunia ini. Tuhan tolong kami, kelemahan kami, kiranya Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam hati, dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa kami mengalami terang yang hidup, kami mengalami pengudusan dari hari ke hari, dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan membantu kami. Roh Kudus penolong yang ajaib. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan kami. Berkati semua jemaat dalam seluruh keberadaan. Kami doa bagi mereka yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan ilahi terjadi bagi setiap anak-anak-Mu, khususnya jemaat GBT Muara Jawa. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menopang setiap kehidupan, dan buka jalan untuk setiap kehidupan dalam setiap pergumulan. Engkau penolong kami, Engkau menjadi jawaban untuk semuanya. Berkati semua
sanak saudara keluarga kami di mana berada. Diberkati semua gereja Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan di berbagai tempat. Diberkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, lebih khususnya di mana kami tinggal, kami domisili, di Muara Jawa, diberkati oleh Tuhan untuk semuanya. Saatnya kami kembali ke tempat masing-masing, Tuhan serta kami. Tuhan tolong kami, Tuhan campur tangan selalu. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Untuk pengurus kelompok pelayanan, hari Minggu yang akan datang kita adakan pertemuan tengah tahun.